Ya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pemukiman Pasar Gembrong di RW 001 Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 Oktober 2022. Pemukiman yang kini dinamakan Kampung Gembira Gembrong itu sebelumnya terbakar pada 25 April 2022. Pembangunan Kampung Gembira Gembrong yang direvitalisasi ini pun menjadi percontohan pemukiman yang layak huni dan juga sehat bagi masyarakat. Nah, untuk mengetahui ya kira-kira seperti apa kondisi Kampung Gembira Gembrong setelah revitalisasi dan juga fasilitas apa saja yang bisa dirasakan oleh para warganya, sudah ada Nisrina di sana ya, Martin. Betul, kita sapa langsung Nisrina, silakan informasinya. Iya, Maria dan juga Marvin, selamat pagi. Nah, saat ini saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat suasana yang ada di Kampung Gembira Gembrong di RW 1, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Kampung Gembira Gembrong ini sebelumnya baru saja diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Awalnya Kampung Gembira Gembrong ini merupakan pemukiman padat penduduk yang ada di sekitar atau dekat dari Pasar Gembrong dan terbakar pada April lalu. Dan akibatnya sebanyak 450 KK atau 1.000 jiwa ini terdampak akibat kebakaran yang terjadi. Dan menanggapi hal itu, Anies Baswedan pun langsung melakukan revitalisasi, di mana revitalisasi ini dilakukan sejak Juli lalu dengan menghabiskan dana sekitar 7,8 miliar rupiah. Dan ini menggunakan pembiayaan atau pendanaannya melalui Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta. Dan saat ini ada sebanyak 138 hunian yang sudah dibangun di tempat ini, di mana tidak hanya rumah yang disediakan, namun juga ada berbagai fasilitas lainnya seperti musola, ada PAUD dan juga posyandu, dan beberapa fasilitas lainnya yang juga disediakan. Dan selain itu, Maria dan juga Marvin, di Kampung Gembira Gembrong ini, kalau kita lihat yang menarik adalah warna-warna yang ada di masing-masing rumahnya. Konsep warna-warni ini memang sengaja diusung untuk menonjolkan kesan gembira sesuai dengan namanya. Dan selain itu juga ada mural dengan berbagai pesan dan juga tema-tema unik yang tentunya ini bertujuan untuk memberikan pesan positif dan juga membawa kesan edukatif kepada warganya. Nah, saat ini saya juga akan berbincang dengan narasumber saya, ada Bapak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota yang juga sudah bergabung bersama saya pada pagi hari ini di Kampung Gembira Gembrong. Selamat pagi Bapak Yayat. Selamat pagi Mbak Nisrina ya. Pak Yayat, tadi kita sudah melihat nih, sudah muter-muter lihat suasana di Kampung Gembira Gembrong ini. Nah, menurut Bapak, sudahkah tepat nih Pak pembangunan Kampung Gembira Gembrong ini? Saya gembira. Kalau saya gembira berarti ada perubahan. Tadi kalau dialog dengan warga kan, suka duka ketika masih tinggal di sini dengan suasana yang sekarang. Dan yang menariknya lagi, dia menjadikan sungai yang tadinya tampak belakang menjadi tempat pembuangan limbah, sekarang sungai itu menjadi halaman depan. Waterfront City. Ya, Waterfront City. Itu kan sesuai dengan konsep yang seharusnya. Yang kemudian yang kedua, ini gagasan yang menarik menurut saya karena kita belajar dari banyak kasus kebakaran Jakarta. Ketika banyak terjadi kebakaran, so what gitu loh. Orang nggak tahu apa yang dilakukan. Ini terobosan yang merupakan jalan yang terbaik untuk menata kawasan bekas kebakaran. Misalkan ini kebakarannya bulan April, tapi sekarang bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nggak sampai 4 bulan, 5 bulan bisa terbangun cepat. Pertanyaannya, kenapa jadi cepat? Nah, tadi katakan, kolaborasi. Jakarta itu kolaborasi dengan Basasna. Yang menjadi menarik adalah bagaimana prosesnya. Ketika mungkin terjadi kebakaran, itu tadi Pak Gubernur sudah mengatakan ada konsepnya, ada gagasannya, ada narasinya, ada karyanya. Apa gagasan dan konsepnya? Itu tadi, oh ini direvitalisasi. Narasinya apa? Kita perbaiki menjadi lebih baik. Karyanya apa? Ya dibangun. Nah, pertanyaannya bagaimana proses untuk mengatur? Nah, saya dapat informasi misalnya warga yang dari sini itu ditempatkan di rumah susun Cipinang dulu, di shelternya. Nah, mungkin bisa difasilitasi karena bukan apa-apa. Orang habis kebakaran tuh itu bukan nol lagi, minus. Asetnya habis. Bayangkan, kalau saya bayangkan dari kasus-kasus sebelumnya ya. Kasus sebelumnya itu kita melihat bahwa ada peristiwa-peristiwa yang membuat kejadian-kejadian ini sering terulang ya kan. Apa yang mereka lakukan?
ketika mereka dalam kondisi nol, mereka membangun sendiri-sendiri. Saya udah ngelihat di belakang. Kemungkinan liar Liar, udah liar itu kalau tidak dibantu ditata, terulang bisa terjadi. Ingat loh, di Jakarta ini dalam satu lokasi, dalam 3 tahun bisa 2 kali kebakaran. Iya betul Pak, jadi artinya kalau seandainya tidak dibangun direvitalisasi seperti ini, pemukiman liar akan kembali terjadi, bahkan kemungkinan untuk kembali terulang kebakaran juga akan besar begitu Pak. Menurut Bapak sendiri, apa kelebihan dan juga keunggulan dari pembangunan ulang Kampung Gembrong ini? Pertama satu, ini kita lihat ya, itu ada saluran air di bawah. Drainase. Jadi dia betul-betul kayak vertikal. Dia air langsung masuk, ini bidang kemiringannya. Jadi tidak ada lagi genangan-genangan. Begitu hujan itu masuk. Kedua, gang kebakaran. Nah, gang kebakaran itu menarik. Artinya orang bisa masuk dulu, di sini yang paling mahal itu apa? Matahari, karena tertutup. Kemudian ada jarak antar bangunan. Nah, kemudian yang juga tidak kalah menarik, informasi dari warga. Kami bisa mendapatkan udara yang lebih segar. Betul banget. Kita bisa lihat nih Pak, jarak antara sungai dan juga pemukiman ada sekitar 5 meter. Sehingga ini kan menjadi jogging track ya Pak, warga bisa sambil olahraga begitu. Jadi menurut Bapak dengan adanya Kampung Gembira Gembrong ini sudah bisa menjadi percontohan Pak untuk pembangunan pemukiman di tengah kota? Ya, ini salah satu konsep yang menarik karena satu, kata kuncinya kolaborasi dan sinergi. Jadi kalau tidak ada sinergi dan kolaborasi, ini sulit. Karena biasanya kalau warga yang habis kebakaran, itu suasana duka, biasanya emosi, tidak sabar, dalam kondisi serba ketidakpastian. Nah, ketika datang jawaban dan solusi dengan seperti ini memberikan jawaban. Ini kita lihat nih. Sekarang kita lihat ya. Ini koridor jalan ini menjadi ruang terbuka publik. Jadi ruang terbuka publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Jadi kalau menurut saya, ini yang menjadi satu hal yang menarik adalah bagaimana tepian sungai ini menjadi ruang publik, ruang bersama, ruang interaksi, bisa dimanfaatkan. Dan paling menarik kapan dipergunakan? Dipergunakan pada sore hari, malam hari. Nah, tinggal ini kan udah ada GPU-nya. Penerangan jalan ini misalnya listrik ke atas nih. Dan yang menarik ini ada box internet loh. Iya, sudah ada wifi gratis Pak wifi katanya. gratis. Iya betul. Ada wifi gratis, ada lampunya ya kan. Nah, nanti tinggal bagaimana penataan untuk jemuran-jemuran ini. Supaya lebih rapi gitu ya Pak. Ini bagus nih, menarik nih. Betul. Ada ruang internetnya, wifi-nya. Jadi ada jack wifi ya. Oke. Pak, ini sudah banyak nih Pak warga-warga yang sedang kumpul-kumpul di sini. Mungkin kita akan wawancara satu. Boleh. Permisi Bapak. Siapa? Permisi, minta waktunya sebentar Pak, terkait dengan pembangunan ulang sekarang menjadi Kampung Gembira Gembrong. Nah, Bapak namanya siapa Pak? Dengan Pak Sunadi. Pak Sunadi, gimana perasaannya dengan adanya pembangunan ini? Ya, perasaan senang, gembira, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota, Pak Gubernur. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk warga saya dibangun dengan semoga ini, sebagus ini untuk wilayah kita. Tapi gratis ini Pak, betul-betul dibelikan secara gratis? Alhamdulillah, ini semua gratis semua. Fasilitasnya apa aja nih Pak? Merasa nyaman? Sudah tinggal di rumah baru? Alhamdulillah nyaman, semua juga dikatakan warga juga nyaman semua, senang gitu. Tidak ada kendala apapun. Baik, terima kasih banyak Pak Sunadi. Iya, pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat seperti apa kondisi yang ada di dalam salah satu rumah warga yang ada di Kampung Gembira Gembrong ini. Ya, permisi Ibu, saya mau lihat rumahnya ya seperti apa. Nah, jadi ini merupakan gambaran rumah yang ada di Kampung Gembira Gembrong. Masing-masing rumah ini bervariasi, luasnya sekitar 30 sampai dengan 40 meter persegi dan terdiri dari 2 lantai 1 dan juga lantai 2, ada kamar mandi di dalamnya dan ini langsung menjadi satu ruangannya begitu, dan di atas itu baru biasanya terdiri dari untuk warga bisa beristirahat. Nah, kami kembali untuk wawancara bersama dengan Bapak Yayat. Pak Yayat, sebetulnya menurut Bapak apa saja sih syarat untuk mendirikan pemukiman yang layak, baik itu dari segi kesehatan, kebersihan, dan juga keamanan? Menurut Bapak seperti apa? Ya, pertama begini, kita harus butuh satu orang tuh butuh berapa meter persegi ya. Apakah dia 7 meter atau berapa? Nanti tinggal dikaitkan dengan jumlah ruangnya. Tapi kalau menurut saya, dengan ruang yang seperti ini, yang harus dilakukan adalah efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Ya, yang paling penting kalau seperti ini, yang penting adalah ruang terbukanya.
ruang interaksi. Ya. Nah, yang kedua menarik adalah bagaimana ini menata bersama-sama. Di sini kan juga banyak yang menggunakan motor. Supaya motor-motor itu tidak sempit masuk di ganggang, Iya. nah, kita buat nanti kesepakatan warga. Yang paling menarik dari semua proses ini adalah bukan sekedar membangunnya, tapi mengelola bersama-sama. Betul Nah, sekali. karena ini udah bagus loh dibuat. Di lokasi strategis, di belakang itu ada apartemen cukup iya. mahal. Pinggir jalan besar pinggir jalan juga, Pak. besar, dekat pusat Iya. ekonomi. Nah, Jadi artinya Kampung Gembira Gembrong ini sudah memenuhi syarat-syarat ya, pemukiman layak syarat-syarat tersebut. udah terpenuhi ya, tinggal bagaimana menyesuaikan kondisinya. Kalau misalnya butuh ruang yang lebih besar, memang harusnya bisa di rumah susun yang dapat ruang yang lebih besar. Tapi sekali lagi, upaya penataan ini merupakan terobosan. Karena di sini diberi satu kepastian bagi warga ketika ada musibah menjadi jawaban ketika pemerintah bertindak. Nah, yang menarik lagi, Baik. bisa menjadi pembelajaran buat membangun kawasan di tempat lain bekas Amin. lokasi kebakaran. Amin. Terima kasih banyak Pak Yayat Sama-sama. atas waktunya Oke. sudah bergabung bersama kami dalam program Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih banyak Pak. Iya, demikian melihat suasana pagi hari ini di Kampung Gembira Gembrong, kami kembalikan kepada Anda Maria dan juga Marvin di studio. Oke, terima kasih Nisrina. Wah, boleh nanti ya kita coba lihat-lihat juga ke sana sepertinya Boleh. menarik. Terima kasih Nisrina untuk informasinya.